Tantu Panggelaran. Tantu Panggelaran adalah sebuah teks prosa yang menceritakan tentang kisah penciptaan manusia di Pulau Jawa dan segala aturan yang harus ditaati manusia. Tantu Panggelaran ditulis dalam bahasa Jawa Pertengahan pada zaman Majapahit. Suntingan teks yang sangat penting telah terbit pada tahun 1924 di Leiden oleh Dr. Tahpi Geaud. Perkembangan kisah dalam Tantu Panggelaran dapat dibagi menjadi beberapa babak. 1. Awal keberadaan Pulau Jawa. Pada mulanya Pulau Jawa tidak berpenghuni dan dalam keadaan haotis, karena Pulau Jawa selalu bergoncang bandingkan dengan batu apung yang bergoncang di atas permukaan air. Oleh karena itu, Pulau Jawa membutuhkan gunung untuk menancapnya, sehingga tidak bergoncang lagi. Gunung tempat Batara Guru mengatur keadaan yang haotis ini adalah Gunung Dihiang atau Gunung Dieng. Proses pengaturannya berjalan sebagai berikut: para dewa mengangkat puncak Gunung Mahameru, Gunung Semeru, dan ditempatkan di sebelah barat Pulau Jawa. Namun yang terjadi adalah, bahwa Pulau Jawa terjungkit dan sebelah timur Pulau Jawa terangkat ke atas. Oleh karena itu para dewa memindahkannya ke sebelah timur, tetapi dalam perjalanan pemindahan gunung itu ke sebelah timur, gunung tersebut berceceran di sepanjang jalan, sehingga terjadilah Gunung Lawu, Wilis, Kelut, Kawi, Arjuna, Kumukus dan pada akhirnya Semeru. Setelah itu keadaan Pulau Jawa tidak bergoncang lagi. 2. Penciptaan manusia. Setelah Pulau Jawa tidak lagi bergoncang, Batara Guru ingin membuat manusia sebagai penghuni Pulau Jawa. Untuk itu dia memerintahkan Batara Brahma dan Batara Wisnu menciptakan manusia. Mereka menciptakan manusia dari tanah yang dikepal-kepal lalu dibentuk manusia berdasarkan rupa dewa. Brahma menciptakan manusia laki-laki dan Wisnu menciptakan manusia perempuan, yang kemudian kedua manusia ciptaan para dewa tersebut dipertemukan dan mereka hidup saling mengasihi. 3. Proses terjadinya peradaban manusia. Pada mulanya manusia telanjang karena tidak dapat membuat pakaian, tidak tinggal di dalam rumah, tidak dapat berbicara. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa manusia pertama yang tinggal di Pulau Jawa tidak mempunyai peradaban. Untuk itu para dewa diberi tugas oleh Batara Guru untuk memberi pelajaran kepada manusia, supaya mereka dapat membuat pakaian, membuat rumah, dapat berbicara antara satu sama lainnya. Pada intinya para dewa mengajar perkembangan kisah manusia Jawa tentang budaya dan peradaban. Contoh yang dikutip dari kitab Tantu Panggelaran untuk babak ini. Demikianlah kata Batara Mahakarana, istilah lain dari Batara Guru: anakku, Brahma, turunlah engkau ke Pulau Jawa. Pertajamlah benda-benda tajam, misalnya, panah, parang, pahat, pantek, kapak, beliung, segala pekerjaan manusia. Engkau akan disebut pandai besi. Engkau akan mempertajam benda-benda tajam itu di tempat yang bernama Windu Prakasa. Ibu jariku, empu kedua kakimu mengapit dan menggembleng, besi anak panah dikikir. Panah itu menjadi tajam oleh ibu jari kedua kaki, maka dari itu engkau akan disebut Empu Sujiwana sebagai pandai besi, karena ibu jari empu dari kakimu mempertajam besi. Oleh karena itu, tukang pandai besi disebut empu, karena ibu jari kakimu menjadi alat bekerja. Demikianlah pesanku kepada anakku. Lagi pesanku kepada anakku Wiswakarma. Turunlah ke Pulau Jawa membuat rumah, biar dirimu ditiru oleh manusia. Sebab itu, engkau dinamai Hundahagi, membangun. Adapun engkau Iswara, turunlah ke Pulau Jawa, ajarlah manusia ajaran berkata-kata dengan bahasa, apalagi ajaran tentang Dasasila, 10 hal yang utama, dan Pancasiska, 5 hukum tata tertib. Engkau menjadi guru dari kepala-kepala desa, sehingga engkau dinamai guru desa di Pulau Jawa. Adapun engkau Wisnu, turunlah engkau ke Pulau Jawa, biarlah segala perintahmu dituruti oleh manusia, segala tingkah lakumu ditiru oleh manusia. Engkau adalah guru manusia, hendaknya engkau menguasai bumi. Adapun engkau Mahadewa, turunlah engkau ke Pulau Jawa, hendaknya engkau menjadi tukang pandai emas dan pembuat pakaian manusia. Bagawan Ciptagupta hendaknya melukis dan mewarnai perhiasan, serta membuat hiasan yang serupa dengan ciptaan, menggunakan alat ibu jari tanganmu. Oleh karena itu engkau akan dinamai Empu Ciptangkara sebagai pelukis. Jumlah dewa agama di Bali nama-nama dewa, Indra, dan Prajapati yang termasuk dewa-dewa Astavasu adalah: 1. Anala atau Agni, dewa api. 2. Dava atau Prativi, dewi bumi. 3. Anila atau Vayu, dewa angin. 4. Prabasa atau Diaus, dewa langit. 5. Pratiusa atau Surya, dewa matahari. 6. Aha atau Safiter, dewa antariksa. 7. Chandra atau Soma, dewi bulan. 8.
Dhruva atau Druha, dewa konstelasi planet. Dewa Surya digambarkan sebagai dewa tertinggi, dewa dari seluruh dewa. Surya merupakan sumber dan pendukung kehidupan yang memberikan sinar yang terang dan kegembiraan, melenyapkan kegelapan malam dari kebodohan, menurunkan pengetahuan kepada setiap makhluk dan memberikan cahaya kepada planet-planet di alam raya. Ini bukti mantra yang mendukung bahwa Dewa Surya sebagai dewa tertinggi. Utvayam Tamasaspari Jyotis Pasyanta Utaram, Devam Devatra Surya Maganma Jyotirutamam. Artinya, lihatlah menjulang tinggi di angkasa, cahaya yang terang benderang mengatasi kegelapan telah datang. Ia adalah Dewa Surya, dewa dari seluruh dewata, cahayanya yang terang itu betapa indahnya. Bali adalah bukti awal peradaban dunia yang ditandai dengan penghormatan dan pemujaan terhadap matahari seperti yang dijelaskan tentang peradaban Atlantis di atas. Hal ini membuktikan bahwa Nusantara sebagai pusat dari peradaban Lemuria dan Atlantis. Perhatikan detail dan kesempurnaan terhadap ritual kepada matahari yang masih terlihat lengkap dan masih terawat. Sepertinya tidak ada budaya yang masih selengkap di Bali atau Nusantara khususnya yang mengarah pada penghormatan kepada matahari. Surya bukanlah bola matahari, melainkan dewa tertinggi, dewa seluruh dewata. Menurut Bapak Madetitip, sesungguhnya semua dewa yang tersebut dalam Weda adalah nama atau bentuk lain dari Surya. Dewa tertinggi, pada dasarnya adalah Surya yang memancarkan cahayanya sendiri, dan Dewi adalah aspek feminim dari dewata. Dewi pada dasarnya mengandung makna fajar di pagi hari, Saviter, lebih lengkapnya Hyang Surya Raditya. Di samping Dewa Surya dengan berbagai aspek, dewa lainnya yang dominan dipuja adalah Agni, Dewa Api, Indra, Dewa Hujan, Raja para dewa penguasa surga, Vayu, Dewa Angin, juga dewi-dewi yang kerap dipuja atau disebutkan dalam mantra-mantra diantaranya Saraswati, Savitri, Aditi, Surya Putri dan lain-lainnya. Dewa-dewi tersebut pada umumnya digambarkan secara antropomorfik berwujud seperti manusia, dengan aneka keunggulan dan kelebihannya, manusia super, lengkap dengan senjata dan kendaraannya. Ini sebagai akibat dari tidak perubahan pada zaman Purana, di mana saat penyusunannya dewa tersebut tidak dipuja lagi, fungsi dan perannya digantikan oleh 3 dewa utama yang dikenal dengan istilah Trimurti. Dewa Agni berubah menjadi Dewa Brahma, Dewa Indra dan Varuna diidentikan dengan Dewa Wisnu, yang merupakan nama lain dari Surya. Dewa Surya sendiri diidentikan dengan siwa ketiga dewa tersebut dengan Parivara Devata, keluarga dewa, sakti berserta pengiringnya mendapatkan pemujaan yang khusyuk. Adapun dewa tersebut, Dewa Brahma dengan saktinya Saraswati, Dewa Wisnu dengan saktinya Sri dan Laksmi, Dewa Siwa dengan saktinya Parwati, yang kemudian menjadi Durga dan Kali, menjadi cikal bakal ajaran Tantra. Batara, Devanagari, Batara-Batara adalah utusan Brahman Tuhan sebagai pelindung umat manusia dalam tradisi Hindu. Batara tidak sepenuhnya berarti dewa karena ada definisi yang berbeda antara Batara dengan dewa, namun dalam perkembangannya, istilah Batara diidentikan dengan dewa. Batara berjenis kelamin wanita disebut Batari. Di Bali para dewa dan dewi juga sering disebut dengan Batara dan Batari. Istilah dewa yang berarti sinar, kurang akrab di hati masyarakat Bali. Berlainan halnya dengan Batara. Batara dan Batari adalah sosok yang saguna, sekala, tampak, berupa dewa atau dewi menjelma ke dunia berwujud manusia. Batara merupakan sosok lambing maskulin, kejantanan, pria, laki-laki, lambing keperkasaan. Batari adalah sosok simbol feminisme, kebetinaan, perempuan, wanita, simbol keibuan. Tugas penjelmaannya ini adalah untuk melindungi umat manusia dari kehancuran. Dalam tradisi Jawa umumnya, dan pada tradisi pewayangan khususnya, istilah Batara dipakai untuk merujuk kepada dewa. Dalam tradisi agama Dharma di Bali, istilah Batara diucapkan Betare, Betare, dan disamakan atau bahkan diidentikan dengan dewa, karena sama. Sama berfungsi sebagai pelindung, contohnya, Batara Wisnu, Batara Brahma, Batara Kala, dan sebagainya. Dalam filsafat Hindu Advaita Vedanta, dewa merupakan sinar suci atau manifestasi dari Brahman, atau Tuhan yang dipuja berdasarkan fungsi tertentu. Dalam hal tersebut, para dewa berbeda Betara atau Batara. Perbedaan Batara dengan Batara, karena dewa merupakan sinar suci Brahman sedangkan Batara merupakan aktivitas dari Hyang Widi sebagai pelindung. Dalam penerapannya di masyarakat Bali nama Batara lebih dikenal dari istilah dewa. Hal ini disebabkan karena manusia pada umumnya menginginkan perlindungan. Beberapa contoh perubahan istilah dari dewa menjadi Batara. 1. Dewa Brahma sama dengan Batara Brahma. 2. Dewa Wisnu sama dengan Batara Wisnu.
3. Dewa Siwa sama dengan Batara Siwa. 4. Dewa Iswara sama dengan Batara Iswara. 5. Dewa Mahadewa sama dengan Batara Mahadewa. Tuhan orang Bali. Dalam kitab Brahma Sutra II disebutkan bahwa, Tuhan ialah merupakan dari mana asal mula semua ini. Jadi Tuhan Yang Maha Esa merupakan asal atau sumber dan sekaligus kembalinya seluruh alam semesta beserta isinya ini. Di dalam keyakinan agama Bali, Brahman atau Tuhan hanyalah satu, esa, tidak ada duanya, namun karena kebesaran dan kemuliaannya, para RC dan orang-orang yang bijak menyebutnya dengan beragam nama, mengenai ketuhanan, termuat dalam beberapa sloka suci agama di Bali, Widi Tattwa. Percaya adanya Tuhan, Brahman. Fungsi bangunan suci. Pada awalnya beberapa ahli menduga, sebagai tempat abu jenazah seorang raja atau tokoh yang sangat dimuliakan dalam masyarakat pada masa lampau. Dugaan tersebut berdasarkan atas istilah candi yang dihubungkan dengan perkataan Candika yang merupakan nama lain dari Dewi Durga. Seperti kita ketahui bahwa Dewi Durga selalu dihubungkan dengan Dewi Maut atau kematian. Mereka menganggap bahwa setelah raja atau tokoh meninggal, lalu dibakar disertai dengan berbagai upacara. Setelah upacara kremasi tersebut lalu abu jenazahnya ditempatkan di dalam perigi kemudian ditanam dalam perigi candi. Perigi candi itu berupa lubang kecil yang cukup dalam yang berada di ruang dalam candi. Anggapan seperti ini rupanya sangat terpaku pada pengertian candi yang dilontarkan oleh Raffles, bahwa candi disebut juga cungkup oleh masyarakat Jawa Timur, yang tidak lain berfungsi sebagai pemakaman. Keraguan-raguan timbul kemudian, karena masyarakat Jawa Timur tersebut bukanlah pemeluk agama Hindu, sehingga timbul pertanyaan dari mana mereka memperoleh keterangan bahwa cungkup sama dengan candi. Jawabannya belum ditemukan sampai saat ini. Pada buku yang penulis buat berjudul Borobudur Bukan Candi, hal ini dapat difahami dengan jelas, ditambah lagi pada buku yang membahas lebih rinci yaitu buku Borobudur True Back History. Di buku ini penulis menjelaskan dengan lugas bahwa Borobudur bukan dibangun pada abad 8M dan tidak dibangun oleh Wangsa Sailendra yang bukan beragama Hindu atau Buddha. Keraguan-raguan tersebut semakin kuat setelah dilakukan penelitian dengan seksama, yang juga disertai dengan penelitian laboratoris kimiawi terhadap campuran arang abu fragmen tulang dan tanah yang ditemukan pada beberapa perigi candi. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa abu tersebut belum tentu merupakan abu jasad manusia, begitu pula sisa fragmen tulang yang ternyata bukan tulang manusia melainkan tulang binatang yang mungkin merupakan sisa-sisa dari sarana upacara. Apabila dikaitkan dengan proses pengkremasian mayat seorang raja atau tokoh yang dimuliakan, maka benda-benda yang ditemukan dalam perigi itu mendekati persamaan. Dari sejumlah sumber sastra seperti Pararaton dan Negara Kertagama misalnya, diketahui bahwa upacara kremasi bagi seorang raja atau tokoh yang dimuliakan diawali dengan pembakaran mayat dengan segala bentuk upacaranya, kemudian abunya dilarung atau dihanyutkan ke laut atau di sungai yang bermuara ke laut. Upacara tersebut dilakukan beberapa tahap sampai pada tahap terakhir yang disebut upacara srada. Upacara ini merupakan pelepasan roh dari segala ikatan keduniawian yang mungkin masih mengikat, sehingga roh tersebut dapat bersatu dengan dewa penitisnya. Sebagai lambang jasmania dibuatkan semacam boneka dari daun-daun kayu pilihan yang disebut dengan istilah Puspasarira. Sebagai penutup upacara Puspasarira tersebut dihanyutkan pula ke laut. Raja Pelindung. Oleh karena raja merupakan pelindung rakyat, walaupun sudah wafat dan rohnya sudah menyatu dengan dewa penitisnya, raja tersebut tetap dianggap sebagai pelindung rakyat di alam baka ini. Maka setelah raja itu menjadi dewa didirikanlah sebuah bangunan suci untuk memuliakannya, disertai dengan pembuatan patung dewa yang dianggap telah menitis dalam diri sang raja dan diletakkan di ruang utama candi. Di bawah arca tersebut disimpan kerikil yang berisi berbagai jenis benda, seperti potongan-potongan logam, batu akik, dan beberapa jenis permata lainnya disertai pula dengan saji-sajian. Benda-benda itu merupakan simbol dari zat-zat jasmania sang raja yang telah bersatu dengan dewa penitisnya. Apabila dilakukan pemujaan, jasad jasmani pada perigi tersebut dinaikkan secara simbolis dan roh yang bersemayam di rongga atap candi diturunkan kemudian bersama-sama dimasukkan ke dalam arca sehingga arca tersebut menjadi hidup. Atas dasar itu jelaslah bahwa pendirian candi-candi bertujuan untuk memuliakan sang raja, tokoh yang sangat dimuliakan dan berfungsi sebagai tempat pemujaan bagi raja yang telah menjadi dewa sekaligus bagi dewa penitisnya, sebagai manifestasi Tuhan yang Maha Esa. Adapun wujud arca yang distanakan di dalam candi sesuai dengan aliran agama sang raja yang dianut semasa hidupnya. Apabila raja tersebut menganut aliran Siwaistis, maka arca Siwalah yang distanakan di dalam candi.
Begitu pula bila sang raja penganut aliran Waisnawa, maka arca Wisnulah yang disetanakan di ruang utama candi. Setelah kerajaan-kerajaan itu lenyap dari bumi Jawa, maka agama dan budaya asli pun mulai suram dan semakin lama semakin terbenam. Hanya tinggal sisa-sisa kemegahan berupa bangunan-bangunan suci, candi, yang agak tahan terhadap keganasan sangkala. Namun ia masih berdiri tegak walaupun telah ditinggalkan oleh pemakai dan pemeliharaan. Walaupun demikian toh nilai kebesaran dan nilai religiusnya masih terpatri di lubuk hati masyarakat di sekitarnya yang telah beralih keyakinan. Hal itu mengakibatkan terjadinya alih fungsi candi. Dari pengamatan terakhir diketahui, bahwa ada beberapa candi di Jawa yang masih berfungsi dalam kehidupan masyarakat, sebagai contoh Prambanan di Klaten, Jawa Tengah, Penataran di Blitar, Jawa Timur, namun upaya tersebut perlu disertai dengan pengkajian lebih seksama tentang eksistensi candi, sehingga ada kesesuaian antara fungsi candi dan upacara serta perilaku keagamaan. Dewa tertinggi orang Bali. Konsep ketuhanan di Bali adalah memuja Tuhan berdasarkan fungsinya, yang lebih dikenal dengan manifestasi Brahman, sering disebut Dewa, Div, sinar suci Brahman bersifat positif, karena fungsi Tuhan yang meresap dalam hukum karma ciptaannya sangat banyak, maka semakin banyak pula sebutan Tuhan yang terefleksi dengan penamaan Dewa. Dewa tertinggi orang Bali. Tujuan agama Bali adalah, Moksatam Jagatitaya Kaiti Dharma, artinya adalah, moksa merupakan tujuan agama tertinggi. Tetapi saat ini carilah kebahagiaan hidup, Jagatita penuhilah kewajibanmu, bahagiakan orang-orang yang kamu cintai tetapi semua itu harus berdasarkan Dharma. Surya tidak pernah luput dari pujaan begitu pula Dewa Agni Api, dupa indikasi Dewa Surya sebagai dewa tertinggi dapat dilihat dari sastra Dasa Aksara, di mana disebutkan bahwa, 10 huruf suci kemujisatan itu adalah, Sabata Ai Nama Siwaya, dan bila dibaca dengan dialek bahasa Bali maka akan terbaca, Sabete Ai, Nama Siwaya, yang artinya asalkan bersinar terutama matahari, bisa disebut sebagai Siwa. Pemahaman ini dikembangkan oleh sekta Siwa Siddhanta yang dominan menguasai spiritual di Bali, jadi matahari alias Surya dilihat sebagai sesuatu utama. Tidak hanya di Bali saja, bahkan dari zaman awal peradaban manusia, Dewa Surya dinobatkan sebagai dewa tertinggi, merupakan wakil Tuhan, buktinya. Peradaban Mesir kuno, Dewa Aten, ataupun Dewa Ra, Dewa Matahari sebagai dewa tertinggi, bangsa Aztec, Inka dan Maya Amerika Selatan menjadikan Huitzilopochtli, Dewa Matahari sebagai dewa tertinggi. Bangsa Frisian, Finisia kuno, menyembah Dewa Waralda, Matahari sebagai dewa tertinggi. Bangsa Yunani kuno, mengenal Dewa Apollo, Matahari. Bangsa Sumeria, mengenal Dewa Shamash. Dewa tertinggi dilihat dari urutan panca sembah. Bangsa Amorit Babilonia, memuja Dewa Marduk, Matahari sebagai dewa tertinggi. Dewa Surya adalah dewa matahari, ia dipuja sebagai wajah Agni di angkasa, Geveda X. 7.3, matanya Mitra dan Varuna, sebagai dewanya mata atau maha melihat, sebagai pengukur hari, Geveda 1. 50.7, sebagai pencipta segalanya, Geveda 1. 170, 4 sebagai planet angkasa, Geveda X. 177, 1, sebagai roda, Geveda 1. 175.4 pemusnah kegelapan, penyembuh orang sakit dan sebagai pandita purohita, bagi para dewa, Geveda 8. 90.12, kata Sefah, sebagai asal kata Surya. Ia juga disebut Divakara. Dewa Surya selalu hadir dalam setiap upacara yatnya, di samping itu seorang Sulinggi juga disebut sebagai Surya bagi sisyanya, dan Sulinggi rutin melakukan pemujaan Surya Sewana, baca, Hyang Surya Raditya Dewa Matahari. Dewa Matahari di Indonesia. Dalam Ramayana, Surya disebutkan sebagai ayah dari Raja Sugriwa, yang membantu Rama dan Laksmana dalam mengalahkan Raja Rahwana. Ia juga melatih Hanuman sebagai gurunya. Dalam Mahabharata, Kunti menerima sebuah mantra dari seorang bijak, Durwasa. Jika diucapkan, ia akan dapat memanggil setiap dewa dan melahirkan anak oleh dia. Percaya dengan kekuatan mantra ini, tanpa disadari Kunti telah memanggil Surya, tetapi ketika Surya muncul, ia akan takut dan permintaan dia untuk kembali. Namun, Surya memiliki kewajiban untuk memenuhi mantra sebelum kembali. Surya secara ajaib membuat Dewi Kunti untuk melahirkan anak, sementara mempertahankan keperawanannya sehingga ia, sebagai putri yang belum menikah, tidak perlu menghadapi rasa malu apapun atau menjadi sasaran pertanyaan dari masyarakat. Kunti merasa dipaksa untuk meninggalkan anak,
Karena, yang tumbuh menjadi salah satu karakter sentral dalam perperangan besar dari Kuruksetra, dalam mitologi Dewa Surya adalah murid dari Dewa Ciwa yang paling pintar, yang bisa menyamai kepintaran Dewa Ciwa. Sehingga Dewa Surya diberi gelar Surya Raditya dan dipakai sebagai contoh untuk mengetahui kepintaran atau kesaktian Batara Ciwa. Dan sebagai ucapan terima kasih dari Batara Surya maka Dewa Ciwa diberi gelar kehormatan dengan nama Batara Guru, karena beliau guru dari para dewa. Dalam konsep Hindu di Bali ada pelinggi yang bernama pelinggi Surya atau Padmasana, yaitu tempat untuk memuja Dewa Siwa yang bermanifestasi sebagai Siwa Raditya atau Dewa Matahari. Dalam Yayurveda terdapat beberapa ritual khusus untuk para sulinggi yang memuja Tuhan pada waktu pagi dalam manifestasinya sebagai Dewa Surya, yaitu yang dinamakan Surya Sewana atau Surya Namaskar yang berarti memuja Dewa Surya. Dalam mantram Panca Sembah juga ada mantram khusus yang ditujukan pada Siwa Raditya. Akar kata dewa, di mana Div sama dengan sinar, Surya tidak pernah luput dari pujaan, begitu pula Dewa Agni api. Dupa indikasi Dewa Surya sebagai dewa tertinggi dapat dilihat dari sastra Dasa Aksara, di mana disebutkan bahwa 10 huruf suci kemujisatan itu adalah Sabata Ai Nama Siwaya, dan bila dibaca dengan dialek bahasa Bali maka akan terbaca Sabete Ai Nama Siwaya, yang artinya asalkan bersinar. Ai dalam bahasa Bali artinya matahari, namanya Siwa. Pemahaman ini dikembangkan oleh sekta Siwa Siddhanta yang dominan menguasai spiritual di Bali. Jadi matahari alias Surya dilihat sebagai sesuatu utama. Pentingnya Dewa Surya dapat dilihat dari adanya Sangga Surya, yang wajib selalu ada di setiap upacara yatnya di Bali, dan hal tersebut dituangkan dalam beberapa lontar susastra Bali, salah satunya lontar Bama Kerti. Berikut ini kutipannya. Tingkah ing yajna madanadana, kasukan sarwa mulya sarajak yokya maka dulurin bojana mewang sarwa palamula, maka saksi Sang Hyang Siwaditya, pinuja denira Sang Sidayogi, Sang Nata Ratu juga menang amanguna yajna mangkana. Lontar Bama Kerti, maksudnya, tata cara yajna adalah dengan membagi-bagikan dana kesenangan, segala yang mulai seperti isi kerajaan, disertai persembahan hidangan dan umbi-umbian dan buah-buahan, sebagai saksi Sang Hyang Siwaditya, yang dipuja oleh Sang Pendeta yang mempunyai pengetahuan sempurna. Seorang raja dapat melaksanakan, menyelenggarakan yajna yang demikian. Om Adityasya Param Jyoti, Rakta Teja Namostute, Sweta Pangkaja Madhyasta, Baskaraya Namostute. Om ya Tuhan yang berwujud kemegahan yang agung, Putra Aditi, dengan cahaya merah sembah kehadapanmu, Dikau yang berstana di tengah teratai putih, sembah kepadamu, pembuat sinar. Dari zaman awal peradaban manusia, Dewa Surya dinobatkan sebagai dewa tertinggi, merupakan wakil Tuhan. Peradaban Mesir kuno, Dewa Aten, ataupun Dewa Ra, Dewa Matahari sebagai dewa tertinggi, bangsa Aztec, Inka dan Maya Amerika Selatan, menjadikan Huitzilopochtli, Dewa Matahari sebagai dewa tertinggi bangsa Frisian, Finisia kuno, menyembah Dewa Waralda, Matahari sebagai dewa tertinggi bangsa Yunani kuno, mengenal Dewa Apollo, Matahari bangsa Sumeria, mengenal Dewa Samash bangsa Amorit Babilonia, memuja Dewa Marduk, Matahari sebagai dewa tertinggi. Bahkan di negeri Peru di barat daya Amerika Latin, penduduk di sana juga menyembah Dewa Matahari atau Dewa Raditya dalam agama Hindu. Hari perayaan mereka pun jatuh pada hari solistik atau berpatokan pada matahari. Mereka dikenal sebagai bangsa Inka dari perkataan Sanskerta, Ina yang berarti matahari. Berikut ini beberapa kutipan sloka yang berkaitan dengan matahari, Dewa Surya dalam Atharva Veda, Ava Divastarayanti, Sapta Surya Syarasmaya, Apa Samudriya Dara, Atharva Veda V, 107.1. Arti, 7 sinar matahari, mengangkat uap air dari samudra naik ke langit dan semuanya itu menyebabkan turunnya hujan. Dewa Siwa menghancurkan Tripurasura. Berikut ini adalah nama dan makna menurut Upanishad Brihadaranyaka dan Itihasa Mahabharata. Kedelapan fasu tersebut adalah 1. Agni, Dewa Api, Panas Api, atau Anala juga disebut Agni, yang bermakna hidup. 2. Prativi, Dewa Tanah, Bumi, atau Dara yang bermakna dukungan. 3. Vayu, Dewa Angin, Angin, atau Anila yang bermakna angin. 4. Dyaus, Dewa Langit, Langit, atau Prabasa yang bermakna bersinar fajar. Sanggah Tawam dan Sanggah Surya. Seperti kita ketahui, umat Bali secara tidak langsung memberikan posisi penting pada salah satu dari 33 dewa dalam Rigveda, yaitu Dewa Surya. Buktinya dengan menempatkan Sanggar Surya pada setiap aktivitas yatnya, minimal ada posisi tinggi yang menggambarkan linggih kehadiran Dewa Surya. Di beberapa daerah, Danggah Surya sering juga disebut dengan Sangga Agung.
Sangga mengandung arti sumber, sedangkan agung merupakan kewibawaan atau karisma Sang Hyang Siwaraditya atau Sang Hyang Surya. Sanggar Surya dibuat lebih tinggi dari pinggang, bahkan saat upacara melaspas bangunan, merehab bangunan serta saat melakukan karya piodalan dewa yatnya. Sanggar Surya dibuat lebih tinggi dari tinggi penghuni rumah tempat dilaksanakan karya yatnya. Secara umum, Sanggar Surya dibuat dengan 4 batang bambu yang ditancapkan di sisi timur laut tempat melakukan karya yatnya. Sangga ini berbentuk segi 4 panjang mirip dengan sanggah tawang, hanya ruangannya satu dan memakai atap lalang atau kelabang. Sangga ini digunakan pada setiap upacara keagamaan yang merupakan stana pemujan pada Sang Hyang Siwaraditya.